RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ayam potong Mati Jualan apa hidup? mati. Mati. Yang Mentah apa jualannya mateng? hidup. Mentah. Oke. Ada tamu RDAY orang Cirebon dagang ayam mentah. Awalnya dia dagang paling rame 20 ekor, paling rame. Ya. Paling sepi 2 ekor, 3 ekor. Nah, dia cebok alat kelaminnya, dia dicebokin, air cebokannya dikepretin di dagangannya. Karena sekarang banyak, jadi dia pakai drum berendam air cebokannya buat nyepretin itu ayamnya. Sekarang bos, dagang ayamnya tuh minimal hampir 10 ton. Terus jalan. Catering. Nah bos, apa kendalanya nih datang ke RDAY? Deketin mic-nya. Seperti jualan mah apa? Ya. Kurang mampu gitu cebok-cebok itu. Itu buat saya Gimana? gitu. Tapi kalau yang lain mah hajat yang kecil-kecil mah ya alhamdulillah. Udah gitu, banyak. Udah banyak. Cuman buat jualan agak langsung menurun Pak. Kenapa gak pakai air cebokan buat dikepretin di depan Udah dagangannya? itu Terus tiap bos. hari. Terus Tiap hari nggak mau jualan cebokan di kepretin ke ayamnya. Kepretin ke dagangannya. Ke jalan-jalan mau Ya. yang lewat Ya. gitu. Kita masih Nih bos, ini tanah sebelah nggak bakal dijual dari tahun 2000. Kerjain terus. 3 tahun. Sekarang udah kebeli jadi milik kita. Dia terus bos, konsisten. Namanya juga murah meriah, gratisan. Kecuali kalau lo bayar mahar, hitungannya jam. Langsung manjur. tapi cebokannya itu Pak Haji saya pakai yang istri gitu. Boleh. Pokoknya bukan yang saya. boleh. Pokoknya bangun tidur sebelum pipis. Kalau udah pipis batal. Sebelum pipis. Jadi bangun tidur sebelum pipis cebok dulu. Berarti Kalau udah pipis batal. Gagal total. jam 12. Ya, bangun tidur yang pertama. Iya, jam Jadi 12. tidur yang pertama, bangun tidur yang pertama sebelum pipis. Itu juga kan saya suka ngikutin ilmu Pak Haji itu sebelum pipis, habis bangun tidur, buat yang ngeluarin yang kotor-kotor ada di dalam Takut ada apa yang dalam orang yang badan, sirik, dalam Pak jiwa Haji. gitu. Tapi kata Pak Haji Sampai kalau- alat kelamin ini gatal. Iya gatal, tapi saya belum gatal. Cing teh. Oh terus dong, sampai gatal. Sampai 9 hari yang ke-9. 9 hari kemarin waktu pas kesini 9 hari, jadi enggak 9 hari, cuman 8 hari. Nggak apa-apa, Gitu. ulangin lagi. Tapi belum ada gatal-gatal. gitu. Lanjutin lagi 9 hari yang kedua. Ya, Belum gatal, lanjutin lagi 9 hari yang ketiga. Belum gatal, lanjutin lagi 9 hari yang keempat. Sampai 9 hari yang ke-9. Tapi Pak Haji itu cebokannya mau diminumnya pasti di air teh atau Air teh dimasak boleh. dulu gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, air teh boleh, bikin kopi boleh. Kopi ya gitu kan. Pakai denak nasi mau- semua. Nah. Semua di rumah anak. Kita semua klop Pak Haji sama mantu. Ngerjain semua. Jadi kita bicara sama anak juga enggak Canggung, apa ya, nggak enggak canggung. canggung. Iya. Nggak ditentang. Nah, ini yang Tapi yang belum susah. dikobul gitu. Terus Seperti- bos, namanya juga gratisan bos. Ya seperti itu kan maunya hajat saya kan kaya raya. Bos, tajir emang beli. lo langsung makan donat jadi donat? Enggak, diadonin dulu. Biar ngembang dulu. Emang langsung makan tape? Enggak. Bikin tape aja kalau mens aja nggak jadi fermentasinya. Lo bikin tape deh. Coba lagi men bini lo. Suruh bikin tape, jadi gak? gagal. Pak. Gagal. Nunggu mennya bersih dulu. Kecuali kalau lo ekstrim, punya duit, kaya raya tajam melintir, sedekah. Wow, cepetnya luar biasa. Tapi kan kita kan lagi nggak gablek duit. Iya. Duit kita nyangkut di orang. Ya Iya. udah pakai yang gratisan dulu aja, bos. Iya Pak Haji kan dulu jualan saya agak
lumayan rame. Iya. Nah, waktu ngelakonin atau itu Pak Haji 9 bulan lah saya sebelum waktu launching sholat tobat saya langsung kerjain. Wah berharap sekali diajak ke Dubai itu sama Pak Haji. Sampai sekarang terus dilaksanain. Iya. Semakin berat ujian Pak Haji. tapi jualan langsung Jualan turun, sepi malah gitu Pak. lebih drop. Ya karena lo Jualan. berharap, kan ada bacaan sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bikrata wasir. Ini wajah wajaya lillahi pator samawat. Kan ada wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi robil alamin. Iya. Artinya apa? Hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Kalau lo kan enggak. Allahu Akbar. Cair 10 miliar, cair 10 miliar. Oh si goblok. Gak boleh. Itu udah pasti cair bos. Karena yang Amin. cair udah banyak. Tinggal lo doang yang belum. Amin. Yang pada Iya, Pak nonton Haji. YouTube udah pada cair. Tinggal lo doang berdua belum cair. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Jadi lo jalanin ilmu RDAY ikhlas semata karena Allah. Bukan jalanin ilmu RDAY biar kaya raya tajir melintir. Gak boleh. Itu Makanya pasti. saya Pak Haji Hah? mau ketemu, pingin ketemu sama Pak Haji yang Nah. jelas Iya. gitu. Niatnya lo niat, ganti niat bos. Terangin, ganti niat nih. Niatnya dia dunia. Iya, Niat. jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semuanya dalam rangka ibadah. Dan ibadahnya pun harus seperti Pak Haji sampaikan tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya ikhlas karena Allah semata. Hanya karena Allah. Masalah itu hajat terkabul itu pasti karena Allah sudah berjanji. Janji dan Allah nggak pernah Tidak pernah nggak pernah mengingkari janjinya. mengingkarin. Pasti itu masalah ininya. Tapi karena harusnya akan inna sholati. Sementara Bapak Ibu mengucapkannya inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Innova wa Agia wa Harusnya Al-Fatihah. Lo Alphard. ini cabang. Jadi kita menserikatkan Allah, menserikatkan niat kita bukan semata-mata karena Allah. Masalah terkabul itu Allah pasti. Seperti Pak Haji menyampaikan ngajarin untuk bersihkan hati, sholat tobat, bersih. Kita berarti mohon ampun. Allah menjanjikan dengan kita bersih hati, mohon ampun, itu pasti kita kerjakan dengan baik. Allah sudah menjanjikan. Apa yang dijanjikan Allah? Akan aku lipat gandakan hartamu. Jadi kalau dibalik, kalau kita pengen dilipat gandakan harta kita oleh Allah, kita mohon ampun. Mohon ampunnya dengan apa? Dengan sholat taubat. Kenapa dengan sholat? Karena inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya dengan sholat itu bisa membendung, menghalau, meredam kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari sifat-sifat yang negatif. Jadi kuncinya sifat negatif itu nggak boleh ada, satu pun tidak boleh ada. Kenapa tidak boleh ada? Karena itu akan rugi kita. Kata Allah di surat As-Sams, was-samsi wa duhaha. Nanti akan ketemu wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Allah sampai menyumpahin ciptaannya. Apa? Jiwa yang ada di dalam kita disumpahin oleh Allah
Karena Allah ini menciptakannya dengan sesempurna mungkin, kata Allah. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Diciptakan dengan sempurna, maka Allah murka kalau itu kita kotorin. Maka ini ditekankan sekali oleh Pak Haji tentang sifat hati itu. Kenapa kata Allah? Kamu akan beruntung. Untung dalam apa? Segala hal. Syaratnya apa ya Allah? Qad aflaha man zakkaha. Pasti kamu akan beruntung dalam segala hal, tentu kan janji Allah. Apa syaratnya? Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang mensucikan zakat? Siapa yang membersihkan? Membersihkan, mensucikan. Apa yang dibersihkan? Hati, jiwa harus bersih. Tetapi sebaliknya Allah murka karena diciptakan sempurna, harusnya bersih, sifat yang baik. Kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Pasti, sungguh, niscaya kamu akan rugi. Kamu akan bangkrut. Kalau apa ya Allah? Kalau kamu dassaha, mengotorinya. Allah saja maunya kan bersih, kita mengotori. Maka yang datang bukan yang positif ke kita, yang datang pasti yang negatif. Berarti tinggal niatnya aja dirubah, Bos. Lo jalanin ilmu RDAY ikhlas semata karena Allah. Ya semakin kesini. Kalau lo kan enggak, sampai ini enggak, kan dulu kalau sholat lihat, sekarang udah enggak lihat lagi ini, sering dikerjakan. Iya. Dari Pak Haji aja launching sholat tobat saya masih sekarang juga gitu. Sekarang ditambah nyimakan YouTube Pak Haji sama yang sifat kita yang sekarang ada di yang dominan. Saya, ya. Tapi malah ujiannya lebih besar Pak Haji. Nggak apa-apa, Bos. Semua barang di rumah elektro mati. Kayak kita marah ya sama Allah. Kok saya semakin rajin, kok ujian semakin begini gitu. Tambah lagi kan kata Pak Haji, kita udah jelekin Tuhan. Direnung lagi. Semua Pak Haji sampai TV, kulkas, magicom, pleaser yang di pasar. Kan di pleaser itu ada itu. Celana dalam. Pembekuan bank. Bos, kenapa sih lo mesti alat dalam elektronik yang pada 9 hari? rusak? Kan kita di RDAI ada yang namanya kandang bubrah. Lo mesti ganti, Bos. Lo lihat bangunan RDAI, pasti ada yang didandanin. Nggak mungkin gue begini terus. Kang Nur, dandan mulu gak gue? Dari awal datang tahun berapa Pak Nur? 2008. Ada gak tukang yang berhenti kerja? Nggak ada, Bos. Ini bareng-bareng Pak Haji. Ya nggak apa-apa, emang begitu. Tapi kita makin yakin, makin semangat. Yuk Pak. Kalau nggak ada perubahan ya Iya. nggak berubah, Bos. Kandang bubrah, Bos. Mungkin ujian Buat kita saya. lagi dibersihin. Makanya Kata Pak pingin, Haji. pingin kesini terus. Iya, emang mobil paksa. digadekan aja. Lo tanya nih, Buat lo berapa kali kesini. datang ke RDAI? Nggak kehitung, Bos. Ya mudah-mudahan saya ke depannya gitu. Kalau Pengen misalkan seperti elektronik Pak Haji. rusak, emang mesti begitu, Bu. Namanya namanya kandang bubrah, betul? Betul, Pak Haji. Kandang bubrah tuh ya kalau ibarat mobil ya, lo lihat mobil gue, Bos. Besok ganti terot, besok ganti ball joint, besok ganti shoebacker, besok ganti plat kopling, besok ganti dekrup, besok ganti kampas rem. Emang begitu. Kalau enggak ya nggak berjalan lancar. Lo maunya mobilnya nggak ganti kampas rem. Mana ada kampas rem mesti ganti. Begitu juga dulu awalnya zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur, masjidnya bilik. Nih, ya betul. Masjidnya bilik. Zamannya utang 200 miliar orang masih bilik. Sekarang udah lihat. Tenang aja. Jadi jangan ngeluh.
Kenapa kita makin dekat sama Allah kok jadi elektronik pada rusak? Emang mesti rusak, bos. Gue maunya baru, bos. Cuman yang nggak ganti baru pasangan hidup. Jangan ganti baru, pasangan hidup lebih baik lo servis. Bawa tuh ke Johnny Andrian Salon, lo bawa ke John Robert Power gitu. Soalnya kalau nggak dibawa begitu masih culun. Masuk kaya raya tajir melintir pakai daster ya nggak bisa lah. Mesti pakai bajunya yang Zara, belinya di Pondok Indah Mall, belinya di Plaza Indonesia. Parfumnya Coco Chanel. Ini kan kita enggak, udah kaya raya tajir melintir, beli parfumnya di Bekasi. Ada mall Bekasi parfumnya? Ya enggak ada lah. Ada aja di mana? Plaza Indonesia lah. Tasnya belinya di Plaza Indonesia. Begitu. Berapa Pak Haji? Ya kan murah lah, paling 90 juta, ada yang 200 juta, ada yang 3. Tapi kan keren, Bos. Jadi maksudnya gue jangan ngeluh. Lo ngeluh. Kenapa gue deket sama Allah kok elektronik gue pada rusak? Emang mesti ganti, Bos. Dulu kulkas gue yang 1 pintu, sekarang 2 pintu rusak. Sekarang kalau bisa kulkas lo baru lo ketok-ketok, tok tok tok, udah nyala. Dung. Dalamnya kelihatan. Ada? Ada. Harganya berapa ya? 25 juta. Kok gitu Pak Haji? Dia mesti bertambah. Sekarang kulkas 1 pintu, 2 pintu. Bertahap, Bos. Masa lo pakai Xenia mulu? Harus Pajero. Masa lo Pajero mulu? Mesti Robicon. Masa lo Robicon mulu? Mesti Hammer. Ah gitu. Perubahan. Bisa? Jangan ngeluh. Lo tuh tiada hari tanpa ngeluh. Tiada hari tanpa ngeluh. Nggak boleh. Terus Pak Haji. Hah? Ngeluh terus. Ya nggak boleh, Bos. Lebih baik lo tukar tambah istri. Lanjut. Udah dipakai air cebokan Pak Haji. Ini teh 3 bulan saya mengamalkan November 2004. Suami nggak tahu. Ya. Saya diam-diam. Dia kan suka selingkuh. Oke. Saya pakai itu alat pakai yang punya saya lagi tidur. Alhamdulillah itu ada ya. Udah nggak selingkuh lagi sekarang? Enggak. Wow, tepuk tangan dulu dong. Dia sayang sekarang mah. Coba ibu meraktekin ilmu RD apa suaminya nggak selingkuh. Kita para laki-laki tutup kuping. Coba Bu cerita. Kan itu. Kenapa kok suaminya nggak selingkuh lagi? Lu tutup kuping. Sama yang punya saya 9 kali. Tapi waktu dia tidur. Sekarang mau saya bicara langsung. Pak, kita sekarang kan lagi gini usaha. Mama lihat YouTube nih coba Bapak. Kan dia sedikitnya dia keluaran pesantren lah. Takutnya dia kayak orang musyrik gitu. Aku kan udah jalanin 3 bulan. Suami baru Januari dijalanin. Kan saya itu udah kerasa kok suami ada perbedaan gitu. Rasanya beda. Itu kan sikapnya. Kan Lu denger alat kelaminnya ya? Alat kelaminnya agak beda. Tadinya kan cuek, egois. Ngomong dong. Iya. Tapi dia kan semakin sayang sekarang. Romantis. Iya. Semakin kesini menjalani ilmu Pak Haji, suruh nenek apa kan Mau. kita makin saling sayang Pak Haji. Ya maksudnya Sekarang. suami mau nenek sama Iya. ibu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Itu ya. Gimana rasanya Bu kalau dinenenin sama suami? Enak gak? Ya Waduh. kan lebih enak dia sikapnya ke saya. Ya, Dia kelihatan sayang, menghargai saya. ya. Kan dulunya kan saya kan jualan berdua, berangkat dari rumah berdua. Saya yang melayani pembeli, suami yang ngantar ke depan. Kan langganan sekarang suka diantar ke tempat-tempat
dia roda-roda gitu kan, kebanyakan keliling, jualan keliling, sayur keliling, langganan. Kan di pasar tradisional Pak Haji saya berangkat jam 2. Jadi kalau suruh ngaji sama Pak Haji sampai setengah 6 nggak bisa. Terus Tapi Nenen bisa kan? bisa Tiap nih. hari? Kadang-kadang kemarin kan dia musim di sawah, nggak tiap hari lah. Kenapa nggak Nenen di sawah? Pak Lebih Haji manjur. sudah Hah? banyak orang, Ya udah Nenen di pasar. nggak bisa. Kenapa? Gimana waktunya? Sebelum melayani Nenen dulu. Ya kita juga suka Pak, ya gitu. Sama Pak Haji. Iya. Tapi terasa Pak Haji kalau kita bahagia, Ya. emang adalah. Tapi semakin saya kuat, yakin sama ilmu Pak Haji, terus saya kerjakan. Pokok jualan yang saya nggak ngerti mah di pasar sampai drop begitu. Dari 2 kintal, 3 kintal, sekarang berapa? 5 ekor. Gampang Saya- Bu, niatnya karena Allah satu. Sedekah subuh jangan bolong. Saya mau Sedekah kesini Jumat teh, Barokah ya, jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Nanti rame. takut-takut ada yang jahil gitu. Enggak ada yang jahil. Dilihat lah badan kita sama Pak Haji. Ya gitu. bersih normal. Alhamdulillah. Bersih. Saya enggak Bersih. pesimis, enggak Hah? bakalan 11 apa orang ya? ya? Ya entah. Enggak udah enggak percaya lagi. Enggak Pak Haji. Sekarang saya malah yakin. Saya malah sekarang enggak punya uang juga kan. Soalnya kan anak saya terkabul. Suami sekarang makin sayang, terkabul. Apalagi sekarang kita barengan. Makin yakin kan? Iya. Makin mantap. Iya. Sama suami kan ngaji bareng, kita sholat bareng, lebih enak di rumah. Meski uang nggak ada juga kita romantis Pak Haji. Romantis. Iya. Kapan terakhir nenenin suami? Terakhir. Ya tadi mau kesini. Tadi sebelum kesini. Kemarin Oh kan. kemarin. Kemarin datang maghrib Pak Haji. Maghrib. Ya. Siapa duluan yang nawarin? Yang minta siapa Sekarang duluan? mah saya lebih pintar. Ibu nawarin. Iya. Nawarinnya gimana ke suami? Lah yuk Pak kita cinta nenen dulu. Suami mau tuh? Iya. Mau gak istri? Suami mau gak? Mau Pak. Wow, itu yang bagus. Perubahan banyak Pak. Perubahan? Ya. Oke. Kan, Jadi waktu nenenin ibu pakai BH apa enggak? Enggak. Iya jangan ya. Usahain kalau nenenin suami jangan pakai BH. Takutnya mulutnya kejepit. Tinggal saya mah itu aja di pasar. Minta juga ya Allah, aku anak yang paling tua, orang tua sudah nggak ada semua dari suami dari saya. Sedangkan adik-adik nganggap kita orang tua, adik-adik semua lagi terpuruk ya. Saya kasihan sampai nangis lihat anak-anak biasanya kita jajanin apa, kok sekarang saya sampai sembunyi Om Pak Haji. Lihat anak-anak, mah punya uang. Itu yang bikin hajat ibu lemot udah kebaca. Sedih. Iya. Allah aja nggak sedih. Saya emang itu Pak Haji sedih. Sampai kapan coba sedih? Hajatnya jadi lemot. Jangan Bu. Sekarang ibu nggak pegang duit. Itu atas izin Allah belum? Udah. Allah aja istilahnya bisa. Masa ibu malah aduh. Sekarang 3 hari nangis terus. Itu yang bikin hajat lemot Bos. Coba Bos, Itu biar dia nggak modal- nangis modal gimana Bos sekat. caranya? Lo empengin pakai alat kelamin lo Bos. Lo empengin, lo buka alat kelamin lo, masukin ke mulutnya dia biar dia nggak nangis. Bisa gak Bu? Biar cepat terkabul. Bisa. Kapan terakhir ibu ngempeng alat kelamin suami? Apaan ya? Kapan Bos? Ya tahu aja udah lama. Lama. Bisa gak pulang dari sini? Biar cepat terkabul. Bisa lah Pak. Nah coba. Atau mau di sini dulu praktek? Gak boleh sedih Bos. Kan udah ada. Kalau kita sedih rezeki
Pergi. Kalau kita senang rezeki datang. Pak Haji, yang dibekukan itu pakai celana dalam kan freezer mati, tapi belum ada sih, belum datang, belum ada telepon. Itu bank ya. Itu kan terkabul Pak Haji kalau kearifan lokal mah terkabul semua. Iya, tapi Bu tadi Ibu kan ngomong tadi, saya kadang sedih nggak bisa Iya. ngasih uang. Emang Bisa gak jangan sedih? Kelemahannya cuma itu doang. Coba jangan sedih. Tapi nggak bisa Pak Haji. Ya udah nanti suami copot alat laminate, empengin ke mulut ibu biar ibu nggak sedih. Bisa gak bos? kan Hah? Bisa. Bisa. Ibu mau gak? Mau. Sip. Alhamdulillah. Yes. Apa jadi seri gitu kan? Hah? Bapaknya sedang copotin biar ngepeng malah bawain ketawa. Kebayang ya Pak? Nah itu kan kalau laki-laki mah mau keenakan. Dikulum-kulum. Kulum-kulum. Manjur nih ilmu kearifan Iya lokal. buat di pasar aja. Dikirain usaha. saya Pak Haji kan ngajinya saya nggak pernah sampai 12 juz semalam. Bos. 6 kekuatan Dari full. tadi gue ngomong baca Quran nggak ke lu? Enggak, gue nggak dikirain nyinggung. itu Hah? yang dibawa. Dikirain Dikirain kurang kendalanya kita. itu. Enggak, dari tadi gue nggak nyinggung-nyinggung baca Quran. Nyinggung nggak gue dari tadi? Dari lo duduk barusan. Enggak, karena gue udah baca. Lo blow on. Untuk 12 juz tuh lama. Lebih baik mod alat kelamin lo. Ibu yang ngemot. Ya, Setiap hari. Wajib ngemot. Bisa? bisa. Sambil ngemot gimana Pak Haji biar terkabul? Lo kibarin bendera Jepang. Iya. Gitu. Pokoknya bikin lucu-lucu aja lah bos. Ada lagi? Udah, kenapa? Jadi tidak nyinggung-nyinggung baca Quran. Tapi lo wajib diemot. Lo yang mau nawarin apa ibu yang minta? Ngemot. Siapa yang minta? Bisa Pak Haji, Ibu saya bisa ya? minta juga. Ya. Gimana ibu minta ngemot alat kelamin suami? Gimana mintanya? Langsung aja. Oke, yes, gue suka itu tuh. Praktek ya, Iya. masuk dalam selimut ya. Tinggal dianya kuat enggak tenaganya. Kuat bu, paling Nah, cuma kita geli kan udah kerik-kerik nggak doang. punya anak Kameramen kecil. gimana pengalaman kameramen? Hah? Kuat, oh kameramen kuat. Pulang dari sini ya, Iya. setiap hari ya, Pasti. sampai keluar ya bos. Yakin. Harus sampai keluar. Sampai keluar, jangan dibuang. Rugi atuh Pak Haji, saya nggak enak, dia yang enak. Ada bilang rugi ya. Kan namanya juga bercinta, saling. Kok dia yang enak, kita enggak. Kan ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi suami dulu yang kita prioritasin, ibu. Ya oke lah, siap. Siap demi kaya raya Tajir melintir, ya. bisa? Lunas hutang semua saya udah malu. Ya bisa Pak Haji. Bisa ya. Bisa. Tiap hari yang ngemot ya, Bisa. sampai keluar ya. Bisa. Dan nggak boleh dilepehin. Ya enggak telan aja. Ya betul. Harus ditelan ya. Ya. Nanti lihat umur ibu seperti usia 20 tahun. Sekarang usia berapa? 49. Seperti usia 20 tahun. Nanti kalau ibu jalan sama bapak, bapak seperti jalan sama cucunya. Itu kelebihannya kalau kita nelen. Muda banget, lebih muda. Udah ada penelitian, udah banyak bu. Ibu lihat di TikTok, di YouTube. Penelitiannya luar biasa. Praktekin ya. Mulai pulang dari sini ya. Ya. Iya. Oke, sip. Ajarin, cair 10 miliar. Centongin. Ajarin, harus cair 10 miliar tiap bulan. Ada di Ya. itu juga nanti Bapak Ibu tinggal memodifikasi sesuai dengan bahasa Bapak Ibu ya, biar bahasanya yang Pak di rumah punya yang 75 digabung aja nggak apa-apa. digabung. Iya. Ya. Suka di rumah itu punya yang itu lihat YouTube Pak Haji, Pak Haji Marco. Mm-mm. Contoh, ini ada contoh dari Pak Marco, ada itu, ada Ya. ini Bapak Ibu tinggal ngembangkan sendiri aja nanti. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Ke dalam. Kita sekarang iya ke sana Pak Haji. Oh, boros, keluar. Banyak pengeluaran. Barang-barang banyak pada rusak, onder Ke deal. sana. Ke dalam dong, ke dalam. Oh iya. Kantong. Masuk. Kalau keluar nanti boros. Boros. Kedua, barang elektronik pada rusak. Barang elektronik pada rusak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan alat kelamin suami nggak rusak kan. Ya. Itu yang utama. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala Ya. dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Gembek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Terus undang ganteng datang ya, ganteng datang bersama kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas, habis sholat boleh, habis nenen juga boleh, waktu senang, biar rezeki datang. Dan penuh keyakinan tanpa berharap dan tanya nanti lewatnya mana, caranya bagaimana. Allah yang akan mendatangkan dengan cara Allah yang skenario. Kita tinggal berbuat. Sip? Bisa? Harus cair 10 M. Oke? Harus cair 10 M. Terkabul. Cair 10 M ya. Iya dong. Cair 10 M. Yuk. Bos, foto. Mana HP-nya? HP-nya mana? Foto bos. Kameramen mana? Foto. Yuk, foto. Put. Yuk, foto. Yuk, sini ibu sebelah Haji Marco. Sini. Ya, oke. Nenen. Senyum nenen mana? Senyum nenen. Sip, senyum. Kasih jempol. Sip, terkabul ya. Cair ya. Amin. Cair ya. Di nenen ya. Ya. Di lomot ya. Sampai keluar ya. Om Regi. Bapak yang keluar, ibu nggak keluar nggak apa-apa ya bu.